Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman itu berada. Semoga sehat selalu. Baik lagi teman-teman di channel RS, channel yang membahas tentang review, sharing, dan juga unboxing apapun itu yang berbau listrik dan juga elektronik ya. Nah oke teman-teman, pada hari ini saya mau kembali lagi ke motor listrik nih. Tapi saya mau sharing apa saja sih yang harus kita perhatikan sebelum kita memulai mengecas motor listrik. Ini memang sepele teman-teman, ini sepele, tapi kalau kita tidak perhatikan juga berbahaya buat itu ya, keselamatan di rumah kita juga gitu kan. Berbahaya keselamatan rumah kita juga, dan juga membahayakan orang lain kalau bisa terjadi kebakaran. Nah, apa aja nih yang bisa kita perhatikan sebelum kita mengecas motor listrik? Jangan kemana-mana, jangan lupa tombol subscribe-nya, dan saksikan di channel RS. Oke teman-teman, yang pertama kita harus mengetahui ya pasti ya spesifikasi charger kita. Nah, apa saja sih yang harus kita ketahui dari spesifikasi charger kita? Ya mungkin spesifikasi di sini kan banyak ya, kayak inputnya, outputnya, fiturnya, dan juga mungkin materialnya sampai harus kita ketahui juga ya. Jadi ini materialnya gimana gitu. Kita bahas dari inputnya atau outputnya dulu ya. Itu inputnya itu dan outputnya itu pasti berbicara dengan tegangan dan arus ya, tapi biasanya cukup dengan tegangan aja. Jadi kalau input charger ini teman-teman harus tahu, mungkin masih ada yang pakai 110 volt di motor-motor listrik, tapi udah nggak ada sih, saya yakin udah 220 volt AC. Nah itu yang udah standar banget listrik Indonesia gitu kan, 220 volt AC untuk inputnya. Nah untuk outputnya itu berbagai macam teman-teman, ada yang 48, 60, 72. Nah itu macam-macam dari baterai yang digunakan di motor listrik teman-teman. Terus juga arusnya juga macam-macam, ada yang 5 watt, ada yang 7 watt, 10 watt. Jadi semakin cepat arus, semakin besar arusnya ya yang tadi, juga makin cepat chargernya. Cuman menyebabkan panas yang banyak juga, itu berlebih. Jadi kayak semacam kita memaksakan energi terlalu banyak masuk ke tubuh kita, juga itu berbahaya sama seperti charger ini. Jadi kita harus, tadi yang kita harus tahu itu input, outputnya kita harus tahu. Terus juga yang kedua dari fiturnya teman-teman. Fitur ini tuh kayak apa sih ya? Mungkin ada fitur cut off, ada fitur safety apabila korsleting. Nah itu yang biasanya yang ada di charger-charger pintar sekarang di motor listrik gitu kan. Sistem cut off itu sistem yang dimana kalau apabila baterai motor listrik kita udah penuh, dia nggak bakalan mengeluarkan tegangan lagi ya. Mengeluarkan sih, tapi kecil banget, dan itu juga nggak berbahaya gitu. Nah kalau misalnya charger nggak ada fitur cut off itu, biasanya charger motor-motor listrik aki SLA. Jadi ini perhatian buat teman-teman yang memakai motor listrik aki SLA, itu harus berhati-hati karena kebanyakan chargernya itu belum smart charging yang ada fitur cut off. Tapi nggak menutup kemungkinan juga sudah ada sekarang gitu. Jadi teman-teman harus tahu lagi nih spesifikasi charger teman-teman, biar teman-teman nggak tinggal tidur. Itu takutnya akinya itu nanti melendung gitu ya, hamil gitu, membesar, dan juga yang kita nggak mau harapkan kan terjadi ledakan di aki itu. Jadi kita harus tetap mengontrol spesifikasi dari charger kita. Yang tadi ya, yang pertama sudah input dan output, yang kedua fiturnya, yang ketiga mungkin materialnya teman-teman. Jadi teman-teman harus lihat material dari charger ini, apakah dia tahan panas gitu kan, tahan panas, juga tahan air. Ini kan pasti kadang kita taruh di bawah, kita trader, mungkin nanti ketiban air, mungkin kita lupa lagi nyuci motor dan sebagainya. Nah ini harus diperhatikan teman-teman ya. Jadi dari materialnya ini kita harus perhatikan bagaimana kerapatannya, bagaimana bentuknya gitu kan. Dan juga material itu juga dari ke soket-soketnya juga ya, soket-soket baterai, ke soket-soket listrik PLN-nya seperti gini gitu kan, steker-steker gini ya, kepala-kepala konektornya gini, chargernya gini nih harus kita perhatikan nih. Materialnya juga nggak boleh yang jelek, kalau bisa yang bagus, karena ini menggunakan listrik yang cukup besar ya, 220 volt, dan juga pasti nggak 1 jam 2 jam, paling sebentar itu 3 jam.
Dan kalau bisa ini menggunakan material yang tahan panas yang kuat. Dan ini juga ini untuk ke baterainya ini kalau bisa menggunakan material yang waterproof ya, karena untuk mencegah terjadinya apa ya, ada air di sini mungkin kan, mungkin terkena hujan atau mungkin teman-teman lagi ngecas, dan juga lebih kering gitu kan, biar nggak ada air di sini, lebih kering, dan juga mencegah terjadinya korsleting pada motor listrik teman-teman. Nah, tadi kita charger kita sudah bahas ya, kita sudah bahas charger. Nah, yang kedua itu yang gak kalah penting harus diperhatikan ialah besaran daya listrik yang teman-teman pakai di rumah. Nah, ini harus diperhatikan teman-teman, seperti contohnya gini ya. Ini saya misalnya baterai charger Isigo 5 ini mempunyai daya memerlukan daya 300 watt. Nah, teman-teman berarti harus memakai daya atau menyediakan daya di rumah teman-teman itu sekitar 450 watt, 900 watt, atau 1300 watt yang biasa dipakai di Indonesia ya. Tapi sekarang udah nggak ada sih, jarang yang pakai 450, saya rasa udah jarang, mungkin masih ada yang pakai. Jadi kenapa kita harus memperhatikan listrik itu? Biar nggak terjadi arus turun gitu ya, kita nyebutnya turun, itu berarti nggak kuat, overload gitu kan, overload watt, overload daya gitu, atau kekurangan daya gitu kan. Jadi misalnya kita tahu ini daya listriknya 300 watt, ya kita pakai ini nggak berbarengan dengan yang memakai elektronik yang besar juga seperti kulkas, AC gitu kan, untuk teman-teman yang listriknya dayanya masih kecil. Tapi kalau listriknya daya sudah besar mah monggo, silakan saja, mau dibarengi mau di enggak itu silakan teman-teman. Jadi gitu teman-teman, kita selain kita mengetahui spesifikasi dari charger ini, kita juga harus tahu spesifikasi dari listrik rumah yang kita pakai. Oke teman-teman, lanjut yang ketiga. Nah oke teman-teman, yang ketiga menurut saya itu yang gak kalah penting nih. Ini sangat apa ya, mungkin sepele, cuman banyak menyebabkan kebakaran di rumah-rumah yang gak memperhatikan. Nih yang biasa kita pakai, stop kontak. Nah ini stop kontak atau nanti stop kontaknya yang ada di tembok teman-teman itu ya harus yang bagus teman-teman, karena ini makainya itu lama teman-teman. Dipakai di motor listrik itu buat ngecas motor listrik itu lama, nggak mungkin 1 jam 2 jam. Saya aja kurang lebih kalau dari 20% sampai 100% itu sekitar 4 sampai 5 jam. Teman-teman bayangin kalau ininya nggak kuat, ininya jelek, atau ini nggak standar nasional, bahaya banget teman-teman. Kalau kita tinggal tidur, kita tinggal main, kita tinggal keluar, ini bisa menyebabkan kebakaran. Nah jadi yang ketiga menurut saya yang harus perhatikan adalah medianya teman-teman, medianya atau material medianya. Ya media untuk mengantarkan listrik di rumah apa? Stop kontak. Kita pakai stop kontak atau pakai switch itu kan saklar nggak mungkin. Kita pakai stop kontak. Jadi kita harus pakai yang kalau bisa yang SNI. Kalau emang ada rezeki yang mahal, beli yang mahal sekalian, yang kuningannya yang bagus, yang kuat, yang kokoh gitu kan. Teman-teman pasti bisa lihat ada harga, ada kualitas gitu kan. Jadi teman-teman bisa lihat yang bagus itu kayak gimana gitu, yang padat gitu gimana gitu. Jadi kalau bisa itu kan stop kontak itu kan harus rapat gitu kan, harus rapat di sini gitu, nggak boleh longgar-longgar, nggak boleh sudah kebakar-bakar, nggak boleh sudah banyak kotoran-kotoran kayak gini kan kotor nih. Nah ini sebenarnya nggak boleh teman-teman kan ini, tapi ya saya hanya punya ini saya hanya punya ini, tapi teman-teman nanti pakai yang bagus juga ya. Ini cuma contoh aja, ini contoh, saya nggak pakai ini buat charger, saya ada yang khusus buat charger itu, jadi punya stop kontak sendiri. Nah, saya beli lagi yang bagus gitu, yang kuningannya bagus, karena saya takutnya itu karena dipakainya ini lama teman-teman buat nge-charger motor listriknya. Nah oke teman-teman, jadi tadi kita harus memperhatikan 3 buah aja teman-teman. Untuk sementara itu 3 buah. Yang pertama, kita harus tahu spesifikasi dari charger kita agar kita tahu kan berapa input output yang dikeluarkan, terus juga berapa lama kita mengecas motor listriknya kan. Jadi kita bisa perhitungkan. Apalagi buat teman-teman yang memakai baterai SLA itu kan, itu juga harus berbahaya tuh, harus diperhitungkan waktunya biar nggak terjadi overload. Terus yang kedua juga menurut saya juga besaran listrik dari rumah teman-teman itu harus dipakai harus kita ketahui biar nggak terjadi korsleting,
biar nggak terjadi arus turun atau overload, atau biar nggak berantem juga lah sama orang rumah kita, wah listrik turun mulu nih gitu kan. Itu harus diketahui. Dan yang terakhir, medianya teman-teman harus bagus, harus keren, harus kokoh. Oke teman-teman, itu yang harus kita ketahui dalam pengacasan motor listrik teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan atau ingin berdiskusi komentar, silahkan kita berdiskusi. Di sini saya tidak menggurui dan saya hanya men-sharing apa yang saya ketahui dari apa yang saya pelajari dan juga saya ketahui. Oke teman-teman, lebih kurangnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.